Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada episode kemarin, tepatnya 1034, kita dilihatkan suatu scene yang sangat menegangkan. Di mana dalam bentrokan haki yang sangat kuat, secara tiba-tiba Luffy yang melemah langsung terpental cukup jauh sampai terjatuh ke laut. Akan hal itu jelas membuat skenario pembunuhan Kaido gagal. Lantas apa yang akan terjadi ketika yang lain mengetahui kekalahan dari Luffy? Berikut penjelasan One Piece episode 1035 lengkap. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut One Piece episode 1035 lengkap versi Efek Anime. Setelah jatuhnya Luffy ke laut, sudah pasti Kaido akan menganggap bahwa Luffy sekarang tidak terselamatkan. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya sekarang. Lantas akan hal tersebut pun untuk membuat semangat juang dari samurai dan para alansinya melemah, Kaido meminta Byakugan untuk mengumumkan secara jelas kepada semua orang di Onigashima ini. Kaido berpikiran seperti ini agar semua bisa menjadi budaknya dan bergabung, dikarenakan harapan dari semua orang telah hilang. Lalu kita balik lagi dari pertarungan antara Queen dan Chopper. Sekarang Chopper sudah kewalahan menahan Queen yang memiliki tubuh yang keras itu. Bahkan beberapa kali menyerang dan membanting tidak menimbulkan efek apapun. Jelas akan hal itu membuat dirinya merasa gelisah, mengingat waktu perubahannya tinggal sedikit saja. Tepatnya kurang dari 10 menit tersisa. Nah, Chopper bisa bertahan lebih lama dari pre-time skip berkat bantuan formula dari Caesar. Yang mana sebelum memasuki Dressrosa, Chopper meminta Caesar untuk memperlama perubahan monster buasnya itu. Kenapa Chopper berani meminta kepada Caesar? Alasannya sudah jelas bahwa dia bisa melakukannya. Mungkin caranya mirip seperti membuat seorang anak kecil menjadi raksasa. Tentunya Caesar melakukannya dikarenakan dia juga ingin mengetahui formula dan batas kekuatan dari Rumble Ball dari Chopper. Setelah jadi, Caesar mengatakan bahwa ada efek buruk yang ditimbulkan oleh obat buatannya ini. Namun sayangnya, belum diketahui apa efek buruknya tersebut. Satu hal yang pasti, dengan bantuan racikan dari Caesar, Chopper bisa bertahan sampai 30 menit dalam wujud monsternya itu. Ternyatanya racikan obat itu sangat efektif dan membuat Chopper bisa menjadi lebih hebat dari yang dulu. Akan tetapi, lawannya sekarang bukanlah selevel dengannya. Sehingga dari itu, dia hanya bisa menahan dalam beberapa menit saja. Balik lagi ke pertarungan yang sengit. Setelah Queen tak terima dibanting terus-menerus seperti itu, dia pun menyerang balik Chopper yang kewalahan. Di samping itu juga, Prospero juga ingin mengakhiri semuanya dengan panah bertubi-tubi sekarang juga. Akan dua himpitan besar tersebut membuat Chopper dan lainnya merasa gelisah apa yang akan dilakukannya. Di sisi lain kita dilihatkan seseorang menuju loteng lantai 1. Tak lain orang itu adalah Kanjuro pengkhianat yang masih hidup. Nah, tepat sekali yang ditujunya sekarang adalah tempat dari Momonosuke. Sedangkan di dalam sana kita dikasih lihat bahwa Kinemon, Kiku dan lainnya sudah ada di dalam sana. Mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada Momonosuke. Kenapa dia merasa kesakitan di bagian kepalanya. Di kala kepanikan tersebut, Shinobu merasa terkejut bahwasannya salah satu dari Meris ada di sini. Jadinya dari sebelumnya posisi dari Momonosuke sudah diketahui. Akan tetapi, Kinemon dan Kiku hanya menghiraukannya saja serta mencoba untuk menenangkan Momo. Sedangkan Shinobu berulang kali meyakinkan mereka kalau saat ini mereka dalam kondisi yang gawat juga. Tak lama setelah itu, setelah melihat arah belakang, Shinobu sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di mana di belakangnya ada Kozuki Oden yang sedang memanggil Momo. Ketika melihat itu, Kiku merasa sangat marah karena Kanjuro mulai menjalankan perannya lagi. Sebaliknya, Momonosuke sangat senang dan menangis melihat wujud ayahnya ada di depannya. Momo sangat senang seperti itu dikarenakan dia sekarang mengemban beban yang sangat-sangat berat. Dan ketika melihat sosok seorang ayah di depannya, dia langsung mempercayainya. Begitupun juga dengan Shinobu. Kemudian Kiku yang sudah muak dengan Kanjuro yang sudah keterlaluan langsung mencoba untuk membunuhnya sekarang juga. Mengingat untuk kedua kalinya dia tidak bisa gagal lagi. Sambil menghunuskan pedangnya, lagi-lagi Kanjuro menggunakan muka dari Oden untuk menghentikan Kiku. Sampai-sampai memasang muka Oden yang sangat dicintai oleh para Akazaya. Jelas melihat wujud orang yang disayanginya digunakan oleh orang busuk seperti Kanjuro membuat Kiku sangat marah dan kesal.
Tetapi sebelum mengayunkan pedang tersebut ke arah dari Kanjuro, dia teringat masa lalu dari kebaikan Oden yang mau menerimanya dahulu. Akan teringat masa-masa baik itu, Kiku merasa tidak tega membunuhnya meski sudah tahu bahwa itu bukanlah Oden. Sebab dari ketidaktegaan tersebut, Kanjuro berhasil menikam Okiku sampai berlumuran darah. Seketika melihat Kiku tertikam membuat Kinemon dan Shinobu merasa sangat marah. Sebaliknya dari sisi dari Kanjuro berhasil membalas luka sebelumnya yang telah dibuat oleh Kiku. Tak lama berselang, Kinemon langsung menangkap Kiku yang terjatuh. Kiku meminta maaf tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kiku terlihat sudah diambang kematian sampai mengatakan kalau salju sudah mencair. Berarti kan cahaya fajar sudah mulai menyingsing. Mendengar kata-kata itu, Kinemon meyakinkan Kiku, yaitu cahaya Wano tetap akan bersinar meski setelah kematian. Dalam kondisi yang tak menguntungkan itu, Kanjuro akan mengakhiri Kinemon bersamaan dengan Kiku. Disinilah hal epiknya terjadi, di mana Kinemon langsung menebas Kanjuro tanpa rasa lagi. Lantaran yang dilakukan oleh Kanjuro sudah sangatlah keterlaluan. Awalnya Kinemon sangat berat menebas temannya sendiri yang selalu bersamanya dalam beberapa tahun ini. Tapi kali ini dia sangat tidak ragu untuk membunuhnya setelah melihat Kiku sudah tak berdaya lagi. Di saat terakhirnya Kanjuro tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan bahwa dia sangat senang sekali jika Kinemon yang melakukannya. Lantaran dari dulu dia bersandiwara Kinemonlah orang yang diakuinya sebagai sahabat. Dengan hal ini, maka sudah jelas bahwa Kanjuro benar-benar mati. Setelah keadaan mulai hening, tak lama kemudian tiba-tiba saja Kaido muncul dari atas tempat ini. Dia bisa mengetahui lokasi dari Kinemon dan Momo berkat Mary sebelumnya. Ketika semua melihat Kaido ada di depannya sangatlah panik tak karuan. Mengingat para Akazayanan telah kalah melawannya di atas. Mengetahui kalau kematian ada di depan matanya, dengan sepenuh hati Kinemon langsung meminta Shinobu untuk membawanya pergi dari sini. Sementara dirinya yang akan mengulur waktu agar Kaido tidak bisa mengejar Momo lagi. Pastinya Momo tidak bisa berkata apa-apa sembari menangis, mengingat Kinemon dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi seperti ini. Sebaliknya di sisi dari Kinemon tidak gentar sekalipun. Dia mengarahkan gemerlap ke matanya ke arah dari Kaido dengan mode 2 pedang bertahan. Berharap dia bisa menahan bogeman dari Kaido. Lantas Kaido yang merasa ditantang seperti itu langsung menggunakan serangan terkuatnya untuk membunuh Kinemon secara langsung. Tepat sekali, suara dari benturan itu sangatlah keras sampai terdengar ke semua ruangan dari Onigashima. Yang paling buruknya di sini, Onigashima sudah mulai mencapai daratan dari Wano Kuni. Cerita balik lagi ke panggung utama, di mana Bohwang mengumumkan kepada semua orang di Onigashima bahwa si pemenang sudah diputuskan. Seketika mendengar semua itu, sontak semua samurai yang sedang bertarung langsung berhenti sejenak dan menyimak pengumuman itu. Dikarenakan dari pengumuman itu, mereka akan mengetahui apakah Luffy bisa mengalahkan Kaido atau tidak. Awalnya mendengar pengumuman itu semua merasa sangat bersemangat. Tetapi setelah mendengar hasil pengumumannya, semua harapan dari samurai langsung pudar. Dikarenakan Luffy sudah dikalahkan ditambah lagi tenggelam di laut. Banyak dari samurai yang masih optimis dan juga pesimis, mengingat bagaimana mungkin Luffy bisa kalah dengan mudah seperti itu. Dalam kepanikan itu mereka juga mencemaskan keberadaan dari Momonosuke selamat atau tidak. Tentu saja bukan pikiran itu saja yang muncul, tetapi ada juga yang masih berpendapat bahwa pengumuman itu hanya dibuat untuk melemahkan mental dari samurai. Pastinya akan dua kemungkinan yang sangat membingungkan tersebut, mereka harus mengetahui kebenaran sebenarnya apakah Luffy benar-benar kalah atau hanya manipulasi saja dari Kaido. Sebaliknya di sisi dari anak buah Kaido merasa sangat bersemangat setelah mendengar pengumuman itu, dikarenakan mereka sudah menang dalam perang ini. Tinggal menunggu Kaido menghancurkan semua samurai yang ada di sini. Mungkin inilah cerita yang akan terjadi di episode 1035, yang mana ceritanya kita adaptasi dari chapter 1014 serta beberapa panel dari chapter 1015. Lantas akankah versi animenya lebih epik dan menegangkan lagi dari versi manganya? Kita lihat saja nanti setelah tayang episode tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.